Di Seteko Podcast kali ini saya sedang berada di Sebaik Kopi. Untuk menemui duo yang masih segar, tapi ya agak layu sih ya mukanya. Cuman mereka ini ada duo-duo yang salah satu duo baru di kota saya di Solo gitu. Ada Cantigi. Oke. Ada Mas Alen, ada Mas Heri, apa kabar? Sehat Mas. Sehat ya? Sehat. Sehatmu kok sehat Mas. Tidak mencerminkan sehat yang sesungguhnya. Cara kita berbicara memang agak layu Mas ya. Selengker mana? Bim. Ya. Boomers. Apa kabar? Baik Baik Mas, ya. baik. Kemarin saya baru juga dapat invitation untuk hadir di launching kalian ya. Itu launching apa itu? Pra-rilis single album. Single buat album. Iya. Tapi sebelumnya sebenarnya Cantik gitu apa sih? Cantik Nah, itu itu nama apa itu? nama pohon. Nama pohon. Nama pohon. Oh iya sih, aku sempat browsing metune kembang. Ya. Ya. Nama pohon yang hidup di gunung yang dapat ditemui di ketinggian 2500 mdpl. Tapi kalian pernah ketemu itu? Udah pernah. Sudah pernah ketemu. Memang konsep-konsep kalian ini memang sangat gunung gitu ya. Yang pertama sih kekal Merindu Lawu itu ya. Kalau gunung mungkin yang lagu pertama ya Mas, yang Merindu Lawu. Tapi setelah itu kita lepas dari gunung ya. Temanya bebas. Tapi ada satu lagu nanti di mini album yang temanya juga masih gunung. Kita kembali lagi gitu. Dan sebenarnya aku udah sering lihat kamu ya. Ini kenal sudah lama juga. Udah kenal. Dari SMP aku udah lihat Mas Albi main gitar. Kamu pernah punya band punk? Punya ya namanya Johnny Holiday. Oh iya, Johnny Holiday ya. Jadi ini minus one bass. Tapi kenapa akhirnya kamu bikin duo yang sangat jauh berbeda genrenya gitu? Ya gimana lagi ya Mas, soalnya kalau kita aku sama Heri sendiri gatel kalau nggak berkesenian lah ya, otak-otik musik gini. Berarti Johnny Holiday itu tidak kamu anggap sebagai wadah kesenianmu? Ya wadah, tapi kemasannya nggak begitu serius sih Mas ya. Kurang kowe. Kowe sing asli sebenarnya sing ketika kamu pang-pangan apa sing saiki sebenarnya? Lebih ke penggarapannya ya Mas. Penggarapannya yang sekarang sih yang asli. Wah, Serius sih. Oh. Tapi sebenarnya ya Mas ya, sebenarnya udah dari dulu kita suka musik-musik lawas gitu, musik-musik balad akustik gitu. Kamu menyebut genremu sekarang ini apa? Balad mungkin. Balad. Ya. Balad ya. Kalau istilah yang lagi hype beberapa tahun terakhir tentang folk itu, kamu termasuk itu? Iya, kalau ada yang bilang seperti itu sebenarnya nggak jadi masalah buat kita sih ya. Iya. Soalnya sebelumnya udah ini sih Mas, udah sebelum menjamurnya musik-musik folk kita udah sering menjamur dulu ya. Kamu jamuran ya. Oh ternyata ada Arum. Itu Arum kemarin juga kita podcast sama Arum. Ya lumayan sih. Lumayan ngangkat juga. Ya. Padahal ekspektasi ya iki wong ora ngangkat, tapi ternyata lumayan lah. Itu pengaruh gede lah. Iya, Arum itu. Terus itu tadi akhirnya tapi kamu nggak risih ya dibilang folk. Karena kan mungkin beberapa tahun belakangan ini kan folk akhirnya jadi hype dan banyak orang yang nggak mau menyebut dirinya seperti itu. Heri mungkin mau jawab. Mikir bopek terus. Kalau kita sih nggak risih ya kalau dibilang itu. Karena memang itu ya? Karena memang itu. Tapi kalau kamu sendiri meyakini folk itu apa sih? Kalau apa yang menggarisbawahi folk dengan genre pop yang lain gitu? Ketika orang awam kan ngelihat musikmu, oh itu pop, tapi pop yang seperti apa gitu? Kalau kita lebih mengangkat apa ya? Lokalitas. Lokalitas ya. Seperti di lagu kemarin kan kita juga mengangkat lokalitas seperti kayak Gender yang kemarin Munajat, Sule. Ya.
Nah, justru musik folk sebenarnya harus ada unsur-unsur seperti itu. Bener. Ada Sampai lokalitasnya. dangdut pun sebenarnya folk juga ya. Itu folk Malah itu. justru pure folk gitu. Tapi kamu pengen dangdut gak? Mukamu patos sih sebenarnya. Akamsi. Heeh. Ngeluruk dangdut wae itu. Tapi gini, aku punya statement. Karena kalian kan sama juga lama di genre punk sebenarnya. Kalau menurutku punk itu kayak micin gitu. Aku sempat ada statement di musik folk yang kamu bawain itu sebenarnya ketika kamu masukin sedikit punk attitude di dalamnya pun agak sedikit berbeda gitu. Akan membuat sesuatu yang mungkin agak beda ya. Aku kasih analoginya sederhana. Efek Rumah Kaca itu ketika dia tidak membawakan attitude punk, mungkin dia seperti band pop pada umumnya. Tapi karena ada beberapa lirik-lirik tentang sesuatu yang mungkin punk lebih sering ngomongin itu. Nah, akhirnya mereka dikemas dalam satu musik pop. Kamu ada keinginan nggak seperti itu? Kalau kita Secara lirikal sih. sementara ini spiritnya yang dibawa. Ya, spiritnya sih Mas. Jadi spiritnya punk itu sendiri ternyata berguna. Sangat berguna. Berguna ya. Terutama Contohnya secara movementnya itu sangat berguna. Terus sebelumnya kan Johnny Holiday juga menyuarakan tentang pertemanan, persahabatan. Ya. Di lagu-lagu Cantiki juga sama, ada pertemanan, persahabatan. Cuman kemasannya kita ya udah mau aransemen gimana lagi ketika udah ada gitar 2, otomatis nggak jauh beda dengan yang lain kan gitu. Yang membedakan cuman diksinya aja. Kalimat-kalimatnya. Wah. Kalau aku sudah ketemu ternyata lumayan lah ya. Sarja. Ternyata tapi ya memang seperti itu sih. Aku rasa musikmu adalah sebuah pendewasaan juga gitu. Yeah. Nah, kalau apa ya namanya? Kamu berkarya seperti itu, kamu bikin band seperti ini di kota Solo yang mungkin sebenarnya kalau kita ngomongin folk dan industrinya sebenarnya beberapa tahun terakhir itu dapat tempat banget. Yeah. Apalagi di era pandemi seperti ini, ketika band-band yang distorsi itu nggak bisa main, kalian masih bisa main kan gitu. Tapi kamu yakin nggak Cantiki ini akan melangkah ke step yang mungkin setelah ini yang lebih lagi lah istilahnya gitu? Yakin banget. Wah, apa nih simpel, santai, yakin. Apa yang membuat kamu yakin? Musikmu mau pikir wis apik banget loh. Sebenarnya malah justru otentiknya sih Mas. Malah justru kebalikannya. Iya. Keotentikannya itu malah kadang-kadang banyak pendengar yang rindu akan ke orisinil gitu loh Mas. Itu sih. Kalau ngomongin ini sih ya Mas masa musik-musik yang menjamur itu folk itu sebenarnya udah masanya ini udah habis sebenarnya. Udah habis ya. Ini masanya musik pop elektrik gitu. Pop elektrik. Pop yang pop. Tapi ya udah gimana lagi kan kita ya jujur karyanya jujur. Tapi kowe ngalami ngepang-ngepang sing ngantek ngoplo kamplet ngene iki ra to? Ngalami pasti ya. Ya pas waktu main ke Dawung dan masih inget banget Mas, aku beli baju itu waktu SMP. Apa ya? Muka cabul. Wah. Berondongan anarkis anti rasis. Oke, suwe banget ya. Aku order gitu. Wah, sangar. Tapi ngopo ya menurutmu kenapa sesuatu yang aku ngomongin nggak kamu secara orang folk yang sekarang ya, kita flashback dulu ya. Kenapa selalu banyak sekali orang yang menstigmakan punk dengan seperti itu? Narkoba dan lain-lain. Menurutmu kenapa ya? Karena memang kenyataannya seperti itu atau memang stigma yang dibangun seperti itu? Sebagai mantan punk, kamu bilang mantan punk atau masih punk ya? Masih lah. Semangatnya masih. Nah. Kalau image itu ya mungkin apa ya Mas? Ya itu salah satu sebenarnya stimulan lah. Stimulannya orang-orang grassroots gitu. Iya. Grassroots kan biasanya memang harus rebel, harus ditunjang dengan konsumsi yang rebel juga. Tapi sebenarnya bukan itu kan. Sebenarnya outputnya, hasil akhirnya yang bisa disajikan itu. Berarti nggak harus kan? Nggak harus.
Dan sebenarnya itu juga bukan hanya di punk aja sih ya. Iya. Ya nggak? Dangdut pun lebih parah kalau kita mau masuk ke dalamnya kan. Nah, Kesenian tradisional pun juga. ya. Kesenian tradisional ngereklo wagu sih ya. Tapi ya. Tapi ya mbuh ya. Sing salah sebenarnya kan bukan genrenya ya, kuwi wong-wongane ya. Ya, oknum ya. Kamu merasa ada komunitas nggak di sini? Komunitas. Kamu termasuk orang yang ataupun aku nyebut kamu band atau sebenarnya duo itu band enggak sih? Band kan format combo kan. Ada gitar, bass, drum. Kalau duo ya duo. Berarti beda ya, band sama duo itu beda. Beda lah. Saya malah baru tahu loh. Duo itu beda. Kamu sama Jungkit bagusan mana menurutmu? Bagusan jungkit. Oh iya, kenangannya ngono kuwi ya, kenangannya iya. Bagusan juga. Tapi itu tadi, kamu termasuk orang yang berkomunitas nggak di sini? Sebenarnya ada komunitas apa di balik Cantigi gitu? Atau memang independen? Independen sih mas. Independen ya? Ya, kalau personal, kalau Cantigi independen sih. Kalau personal mungkin aku sendiri berangkat dari komunitas juga. Dari komunitas. Kalau Heri sendiri ya komunitas Karang Taruna. Wah, apa kuwi? Apa? Sebenarnya gue luwih solid loh. Karena regenerasi ini dan minim kita kalau polisi nih. Karena komunitas kuwi loh. Walaupun gue sebenarnya gue narkoba tapi nek jero Karang Taruna mungkin gue luwih hapan daripada gue ning kampusmu. Tapi ngomong-ngomong tentang karya-karyamu ke depan seperti itu, apakah kamu ada satu titik fokus yang aku pengen bikin band ini karena aku pengen menyuarakan tentang ini gitu? Atau memang ya udah musikku fleksibel, aku meh ngopo ya sakku? Kalau kita lebih fleksibel ya, Dinamis ya mas. karena lagu-lagu kita ini kan temanya kan seputaran kita ini barusan. Tapi mungkin ke depan lebih dinamis lah ya. Kalau menurutmu mau nambahin? Nambahin mas. Apa masalah mau menyuarakan apa itu apa? Sebenarnya sama aja sih. Misal menyuarakan tentang sosial, lingkungan hidup, bahkan nggak tertuju sama suatu hal itu sebenarnya sama aja. Ketika ada kok banyak lagu yang sebenarnya nggak membahas tentang lingkungan, tapi lagu itu udah nyaman, udah enak, itu udah kayak kerangsang. Oh aku harus jaga lingkungan gitu. Ya. Jadi nggak harus, misal kayak Merindu Lawu gitu ya mas ya, lagu Merindu Lawu nggak menyuarakan tentang lingkungan, cuman menyatakan masalah keindahan gunung, tapi di sisi lain orang pasti ketika dengar lagu itu otomatis dia nggak bakalan buang sampah sembarangan kan gitu. Iya. Sangat dewasa sekali kamu ya. Sangat dewasa sekali. Tapi ki waras kan? Waras. Ya. Tapi kamu percaya nggak kekuatan lirik? Bahwa lirik itu bisa mengubah satu kondisi gitu? Percaya banget. Karena ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri kayak misal contoh konkretnya saya personal ya ini mas. Aku sendiri ketika dengerin lagunya Kantata Takwa, Kesaksian. Oh iya. Itu kan kuat banget itu mas. Otomatis kita mau melakukan hal di luar lagu itu kayak merasa salah gitu. Oh iya. Itu sih. Dan itu akhirnya kamu terapkan, yang lebih banyak bikin lirik siapa? Ini imbang sih masih imbang, 5 lagu ini masih. Jadi setengah-setengah bareng. Jadi teknisnya. Berarti kalian termasuk bersahabat ya? Bersahabat. Ya. Iya. Dari awal kuliah. Karena kita sudah melalui proses bermusik bareng ya sudah banyak. Dari punk, kontemporer, eksperimen. Tapi yang paling kamu merasa ini project seriusmu sekarang? Iya. Kemarin itu latihan gitu. Itu cuma latihan. Kamu yakin nggak kamu tetap bakal di Cantigi ini adalah muara terakhirmu, atau kamu tetap pengen bikin sesuatu lagi yang beda genre lagi gitu? Kalau itu belum sih mas, belum kepikiran ke situ. Tapi kalau tergabung dalam grup lain ada, tapi lebih fokus ke Cantigi ini. Oh.
Kayak fokus gak sih nanti Ki? Fokus banget ya. Nah, Soalnya gini Mas, apa dari project-project yang lain ini yang menghasilkan lagu yang paling banyak. oh gitu. Kan parameternya yaitu ngelahirin karya berapa gitu. Dari sebelumnya cuman Sekarang udah ada berapa? 6 lagu. Dirilis lagi 2. Yang dirilis baru 2. Berarti kemarin-kemarin itu kamu bikin lagu nggak sampai 6 loh? Cuman 2 baru Prosesnya berhenti di rekaman. berhenti di rekaman sudah. Nah itu kenapa? Karena memang kamu tidak menemukan partner yang tepat atau sebenarnya memang kalian cuma berjodoh cuma berdua aja gitu? Kanca-kancamu ngedeti gue apa? Pada saat itu taunya cuman seneng-seneng aja Mas. Jadi nggak tahu Berarti saya kira seneng nih. Ya bilang seneng-seneng seneng-seneng dalam artian apa? Cuman rekaman terus habis itu main. Jadi nggak dipikir habis rekaman terus cara distribusinya gimana, mau upload kemana, cari media partner gimana. Itu sih Mas. Tapi kalau sekarang itu ya, tapi ada orang-orang di balikmu kayak AA gitu juga. Ada. Wah banyak. Kayak Brignan Post Record itu salah satu lumayan tempat pembelajaran juga sih Mas. Iya. Nah, itu orangnya ada di balik kamera ya. Berarti karya-karya Cantigi, kemudian pengemasannya sekarang ini, kalau kamu rasa ini sebuah pendewasaan nggak dalam kamu berkarya sejauh ini gitu? Kalau kemarin-kemarin sebenarnya gini loh, agak sesuatu. Ini perspektifku ya, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya 2 lagu, 3 lagu akhirnya bubar, ada sesuatu yang mungkin kamu belum ketemu sebenarnya apa sih yang mbok cari gitu loh. Aku sempat ada tergabung dari beberapa band gitu. Tapi memang profit sih pada akhirnya akan pasti ngetotke ya ketika kita nggak cuman karyaku selalu akeh gitu. Dan gue lagi akhirnya band gue bubar, minimal aku enek album lah gitu. Tapi kamu di beberapa bandmu kemarin Johnny Holiday belum sempat. Itu berapa tahun padahal? Dari 2011 sampai 2016. 2016. Maksudnya akhir rong lagu boy. Udah ada beberapa sih Mas, ada 4 tapi yang dipublish di SoundCloud Ada 2. Oh iya. Tapi kan sebenarnya ketemu terus ya? Kalau sekarang akhir-akhir ini jarang. Dulu waktu kuliah mesti ketemu ya. ini intensitas sih Mas. Tapi kalau berarti di Cantigi ini atau mungkin produksi karyanya lebih simpel ya? Mau gitaran tok ngono ya? Ya enggak juga sih. Karena kita di album itu juga melibatkan beberapa instrumen banyak ya Mas. Oh, jadi proses kreatifnya, latihannya kan juga melibatkan orang banyak. Mungkin yang memudahkan itu koordinasinya cuma berdua gitu. TikToknya gampang, ini begini. Kita Padura toh? Belum. Ini berarti ameh ya? Tapi itu penting loh padu. Iya. Padu penting padu. Banyak band-band yang padu karena sampai ngotot sih Mas. sampai ngotot. Nah. Kayak pas mendem ngono kayak. Dengan semua munggah nih. Tapi kamu setuju nggak kalau kadang dalam satu grup itu memang harus ada pertikaiannya? Ya nggak harus sih tapi mesti ada. Pasti ada, tapi nggak harus ya. Ini bener sih ya. Pasti ada ya. Banyak ya, banyak teman-teman kita itu. Banyak. Cuman itu salah satu. Aku pikir kadang gini loh. Misalnya ada satu band terus akhirnya padu. Iku bagiku luweh asik karena mesti podo-podo ngerasa duweni ini. Ya nggak sih? Iya. Setuju nggak? Karena aku enek satu band yang bandku dewe MCPR. Ya wis kabeh aku. Rane padu nih. Akur ayem tapi ra menarik. Sumpah serius ra menarik. Jadi kayak iki ngopo sih kayak aku kayak apa ya? Kayak Rio Febrian ngono kan. Kayak Romai Rama dan mereka Sonata. Ngono. Dadi ya wis sak-sakmu ngono. Aku ora tau enek padu kowe piye to cek ini ndak enek ngono. Aku kadang pengen lho kayak Solensis padu ngono kuwi. Jadi konflik itu perlu. Perlu karena setelah itu ada pendewasaan itu pasti di kedua-duanya gitu. Ada loh banyak cuma band-band pastilah konflik. Semua pasti ada konfliknya dan kalau kamu berdua ya mungkin meminimalisir nek kowe padu terus piye? Ya? Aneh ya? Aneh. Tapi sempat Pertanyaan yang sama sempat aku tanyain sama Jungga Jungkit. Terus nek kan di masalah yang apa Edis?
kegawa ning panggung nggak, aku harus profesional ya adis ngono. Nek kowe? Iya paling ya juga harus profesional sih mas. Kalau ekstrim banget cekcok ekstrim itu jarang sih mas. Tapi kemarin sempat pas waktu produksi gitu sama tim produksi masalah ini harus gini ya aku nggak setuju ini. Tumpah. Tapi jujur aku pengen band-bandan sing enek konflik. Karena aku ngrumosok iki duweni ngono lho. Iya. Ora iso sik ki kudu ngene. Ora. Karena aku kok lempeng wae. Apapun kata ya wis kuwi lho. Jadi kayak ya wis dhewe ne lho. Ya kayang sih. Ya ora kayang, Deng. Ora kayang teman, ya aku mau. Tapi dinamika di Solo itu sebenarnya memang aku sebenarnya yakin kok masih banyak teman-teman yang punya potensi besar gitu kan di sini. Kamu kan juga dari kampus seni kan. Yeah. Kamu merasa bahwa ambience band-bandan di Solo ini kayak gimana sih? Kamu udah merasa bahwa ini satu habitat yang baik atau mungkin kamu ada yang kamu kritisi nggak apa-apa sih sebenarnya? Karena sebenarnya memang kita harus butuh counter. Kalau menurut saya pribadi mas, kalau teman-teman di Solo sendiri itu memiliki potensi yang sangat bagus, tapi nggak tahu kenapa itu movementnya itu sering pergerakannya itu sering nggak terlihatan atau mungkin vakum atau mungkin progresnya bandnya atau gimana atau mungkin skenanya atau apa saya tapi kalau melihat potensinya sih sangat bagus. Cuman ketika kita ngomongin skena kita sudah ngomongin habitat yang cukup luas dan banyak orang juga gitu. Tapi gini, kamu sudah merasa bahwa kamu nyaman nggak ngeband di sini? Aku nyaman sih mas. Aku malah justru punya siasat gini. Mungkin kita terlalu condong ke cara yang sama gitu. Cara misal di Solo ada beberapa band itu caranya sama. Sebenarnya malah justru kita mencoba cara-cara yang berbeda. Dan kadang-kadang itu malah justru jangan cari tahu ini caranya itu gimana kalau untuk main seperti untuk ke sana. Kita cari formula sendiri. Dari beberapa formula itu mungkin ada yang nggak tahu ya, mungkin ada yang tembus satu atau. Dan ketika kita ngomongin skenanya di Solo, kalau aku pribadi sebenarnya ketika ini nggak ada pandemi, sebenarnya ada band-band yang mungkin menurutku dia bisa menjadi trigger. Solensi seperti itu. Mereka tapi karena memang pandemi ya. Mungkin kita butuh band-band seperti itu. Kemudian kalau secara personal ada Topik Sudirman kayak gitu. Personal yang mungkin sudah mulai harus ngomongin ke ranah nasionalnya gitu. Karena bertahun-tahun kita juga berkutat di sini terus. Kadang kita ngomongin konflik-konflik yang bagiku secara pribadi itu memang nggak pernah ada solusinya gitu. Karena kan kita selalu mempermasalahkan permasalahan personal dengan atas dasar movement. Itu. Saya terlalu capek juga kalau ngomongin tentang movement karena setiap personal, setiap band pasti punya movementnya masing-masing. Kamu punya movement apa? Kalau movement ini kalau Cantigi sendiri memang kita mau bergerak dengan kekuatan lagu itu sendiri sih mas. Kadang-kadang malah justru kita nggak bisa cari kita harus ngapain, tapi kita bisa jawabnya itu memang dari produk-produk kita sendiri, dari lagu-lagu kita sendiri. Itu sebagaimana kita harus seluas mungkin mendistribusikan itu. Yes, benar. Itu sih mas. Hal yang mungkin menurutku ada andil yang cukup besar hari ini adalah media. Kamu setuju nggak bahwa Solo kekurangan media? Iya. Iya nggak? Kalaupun ada media kita masih bergerak secara personal. Ben iki nggak media dewe. Komunitas iki nggak media dewe. Sing semua ngomongin tentang movement Solo dan aku muak terus terang saya banyak orang yang ngomongin tentang seperti ini. Sampai aku punya statement nggak usah terlalu muluk-muluk kita ngomongin tentang Solo harus seperti ini, Solo harus seperti ini. Kita seakan-akan mendikte. Ya wis ki mlaku nganggo caramu dhewe-dhewe. Suatu saat ketika sudah menemukan titik formulanya ya aku jangan. Saya balik seperti itu. Makanya ada beberapa band-band seperti kayak Down for Life mungkin kan, ada Solensis, kemudian personal ada Topik Sudirman yang sebenarnya kalau nggak pandemi aku yakin 2020 ini Solo sangat seksi. Ramai ya sih. Mau enek Cantigi. Wah, ya toh. Sing sebagai folk agak sedikit berbeda loh tampilanmu. Ya enggak sih?
Ya, Iya, Sar. Oh, kok sering berbeda? Iya. Apa yang membuat kamu berbeda selama band folk? Solo siapa sih? Enak gak sih? Duo. Aku nggak apple to apple ketika bandingin gue karo Jungkit. Robetium. Oh, Robetium. Robetium manis, boy. Enak tieme. Oh. Kalau Siapa sih? Sing lanang karo lanang? Itu kowe tok ya? ya, Kowe tok ya? nggak ada sih mas, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Belum enak ya, Ayah? Bapak Sekena. Belum enak ya? Sing duo lanang-lanang itu ora enak ya? Belum enak ya? Belum kedetek mau. Tenan badut itu ada Lius karo mami kita weh melu. Oh iya, Mas Melu. Mas Melu. Mas Melu. Ini dua pas itu. Tapi kuwi ora menarik kok. Iya. Rahat dibahas lah. Kuwi ya. Berarti kamu memang itu ya berbeda ya, lanang lah. Kalau di Indonesia siapa? Si Lampuko. Oh iya, si Lampuko, tapi masih ada enggak sih? Masih. Oh iya, Meltik. Ya, Meltik dengan lirik Nah, nek Meltik ini cara-caranya anu ya. Versi romansnya gitu mas. iya. Cinta gitu. Iya. Tapi seneng Meltik gak? Seneng masih pengaruh Biasa. kamera. Oh iya. Ya biasa Tapi maksudnya. beda ya. Beda. Soalnya kayak selera ya. Kita suka selera diksi-diksi yang tutur. Lagu-lagu tutur. Ternyata muak juga kalau bicara masalah hal-hal yang metafor. Liriknya harus indah. Liriknya harus indah, kiasan terus itu. Kiasan. Tapi kalau ada yang bilang bahwa musik seperti itu, lirik-lirik cinta seperti itu adalah yang laku, kamu akan membantah enggak? Bantah. Bantah ya? Bantah. Aku juga. Eh, Aku ngeliat bukti bener-bener musik pop itu digoyang itu ketika era-era orang. Ini satu hal yang mungkin nggak terbayangkan ketika ngelihat Jason Ranti seorang solois di hadapan ribuan orang seperti itu, bahwa musik folk, musik-musik kue gitar gembung ternyata masih bisa sejajar dengan musik-musik pop yang mungkin dibilang orang lebih komersil. Setuju ya? Setuju. Kamu pernah satu panggung dengan siapa yang menurutmu kilo aku ya itu enggon gini. Sama siapa ya? Mas Anda ya? Mas Anda. Oh iya, Anda. Kemarin Mas Anda. Ya itu sih Mas baru sama Mas Michael. Sama Mas Michael. Pemain slide gitar slide. Oh iya, Michael Owen ya. Itu sama loh kalau aku bandingin ini, kalau kalian mungkin Cantigi bandingnya sama Meltik, ya Ivan. Itu kayak kopi. Karena kedai kopi itu ada yang indie, ada kedai kopi yang mungkin sangat industrial gitu ya. Oh ya, ini bodoh ya sebenarnya. Ya, nek Cantigi ya sepait kopi, nek Meltik iki ning kopi-kopi sing mall mungkin ngono ya. Tapi kan itu kan jadi satu warna, ya enggak? Satu warna baru. Memang terkadang teman-teman gue itu perlu sesuatu yang pembanding sih kalau menurutku. Gitu. Ngomong-ngomongin tentang project-project yang ingin kamu buat sebenarnya untuk masalah video klip kemarin gitu. Prosesnya mungkin lama nggak sih? Kalau itu yang lama itu proses ya Mas, memasak idenya itu ya, menemukan idenya. Menemukan idenya itu yang lama kan kita adu imajinasi tuh. Oh. Konsep-konsepnya adu imajinasi, terus akhirnya ketangkep, terus kita bingung nih mau merealisasikan imajinasi itu. Akhirnya si A cari sutradara itu Mas. Iya, jadi kan dari ide itu kan merealisasikannya butuh sutradara, butuh DOP ya. Iya, DOP. Terus butuh pemeran. Jadi yang paling lama itu juga itu. Kamu sama Pregnant Pause itu kamu menawarkan diri atau memang A yang ngubungin kamu? Yang apa? Munajat? Enggak. Posisi Pregnant Pause sekarang di Cantigi apa? Produser. Nah, itu prosesnya sampai akhirnya menawarkan diri atau mungkin kamu yang coba cari-cari orang di balik bandmu? Sebelumnya pas waktu perekaman album itu udah ada yang garap kan Mas. Udah ada yang garap lagunya, tapi di tengah perjalanan dia cabut. Jadi kan belum tuntas ini masalah mixing mastering, terus secara
pendistribusiannya nanti gimana dan Yang cabut lain-lain. siapa? Yang cabut si Bom Bom sebagai dia sound engineer juga. Oh, Lah akhirnya terus ya aku Backup itu ya? curhat kan, akhirnya di backup. Tapi dari produser kalau Pregnan itu malah lagu pertama Merindu Lawu. Itu full. Jadi kita kan dulu pertama kan gejreng-gejreng bikin lagu, nggak tahu lagunya diapain kan waktu itu tiba-tiba menawari direkam aku terus direkam di tempat diproduseri jadi lagu Merindu Lawu itu. Jadi dari proses perekaman sampai mix mastering diproduseri ya sama Pregnan. Itu pertama kali. sejauh ini dari beberapa karyamu yang sudah akhirnya kamu publish ke sosial media ya, sejauh ini kan media promonya, impact orang terhadapmu, kamu rasa udah tinggi? Apa memang wah luput Malah justru kita pas keluarin single ya Mas ya. Itu malah di luar ekspektasi man. Harapannya malah paling anak-anak sendiri yang dengar. Ternyata ibu-ibu ya, bukan anak-anak ya. Dia malah justru temen di luar teman-teman. Ya kadang tolak ukur berhasil atau tidak ini sing anu dudu kancamu. Ya, ternyata pas Merindu Lawu itu yang komen testimoni komen itu malah Mas aku AGL anak Gunung Lawu. Aku seneng ya hal-hal seperti Juliet itu. mana komen tak? Wah, kamu tidak punya niatan menyodorkan itu sebagai lagu anthem munggah gunung? Enggak. Tapi kan itu juga bagus loh. Enggak. Lah maksudnya lagu juga mau dipakai kampanye. Oh iya sih. Iya. Cuman belum ketemu cuan lah. Profitnya Pas belum ya, apa. Ada nggak kamu niatan bahwa kalau lagumu iki akhirnya ben dinggo anthem Karanganyar? Enggak sih, paling kita bebasin aja. Wes. Tenane. Wes dipublish wes. Itu lagu milik bersama. Tenane. Yakin ya. Lagu milik bersama. Kita bisa nikmati bersama. Wah, dewasa tenan kita. Sumpah, dewasa. Itu ya berarti itu dari kamu merasa itu berhasil nggak? Yang Merindu Lawu berhasil. Yang munajat berhasil. Setelah tolak ukur berhasil, di luar yang ruangnya dudu koncoku mau apa? Secara produksi Kamu pas? puas. Pas waktu kita tuangin ide terus video klipnya mau dibikin seperti ini udah wah ini kelihatannya nihil sulit sekali. Bayang-bayang jadi kayak ngopo. Dengan 3 masa kan ada anak kecil, remaja sampai tua. Harus cari yang pas. Terus luas juga di depan kamera. Wah, itu udah. Matahari ra iso ya itu luas ya. Talent-talentmu itu kamu bayar atau memang sukarela? Gotong royong. Woi. Ini semangatnya gotong royong. Iya. Soalnya udah jarang yang gotong royong kan. Oke, aku sih main video klip, main rilis juga. Milih gotong royongmu ya dia. Iya. Oke ya. Di gotong royong ngonanku ganti ya mungkin seperti itu. Tapi kamu sebenarnya karya itu karya yang harus dibayar mahal itu karya yang seperti apa? Yang dibayar mahal. Pada akhirnya ketika aku nggak tahu sih ya perspektif lo ya, ini perspektif. Di usia aku sekarang mungkin memang ada beberapa mengklasifikasikan bahwa ketika ada orang yang dulu aku kenal memang sangat grassroots, ya nggak? Ya. Tapi ketika hari ini aku ketemu dengan mereka sudah sekian juta, mereka sudah sekian, dan itu menurutku sah. Dan menurutmu sesuatu seniman dia sudah mulai harus dibayar mahal ketika dia sudah apa? Punya masa banyak, bisa mendatangkan feedback di tiket atau apa? Sudah memiliki karya ya? Karya proses panjang itu juga. Proses panjangnya yang harus dibayar mahal. Ketika proses panjang itu ya pada akhirnya bakalan menarik pendengar. Bener. Karena pembuktian dari seniman itu kan karya itu sendiri. Tapi ada juga yang bukan dari kapan, tapi mungkin menurutku ada sampai kapan gitu. Ada seniman yang lama banget. Aku ben-benan saya tahun sak meneh wah biyen ini. Iya ya nih. Masalahnya orang kuwi. Ada kan seperti itu tipikal-tipikal yang mungkin enggak senior sih sebenarnya. Senior pasti secara umur ya. Mungkin secara karya cah saiki aku biyen ngene no, aku biyen ngene no. Iya ya.
Diain aja. Diain aja ya. Diain Kamu aja. tipikal orang-orang yang seperti itu enggak? Kan sama Folk Junior itu. Folk Junior. Kalau kamu ada orang yang mungkin di bawahmu, ya nggak? Secara usia dalam mereka berkarya ataupun usia secara ya usia seperti itu. Kalau kamu pernah, ini jujur ya, kamu pernah nggak menganggap, weh lagi wae. Kamu tipikal orang seperti itu apa nggak? Kalau kita merasa malah punya teman, wih ternyata kita ada temannya folk. Dulu kita bingung ya cari-cari gitu, ternyata ada, kita ngobrol gitu. Malah merasa ada temannya, teman buat berkarya, sharing gitu. Iya. Kamu Len mau nambahi? Fleksibel sih ya Mas ya. Fleksibel terus kayak mau. Soalnya ini Mas, soalnya sama aja sih ya, ya kita malah seneng ketika ketemu sama beda umur, tapi malah justru mereka produktivitasnya lebih. Justru malah itu ya, malah orang-orang yang kadang umurnya di bawah kita itu on fire-nya ya. Makanya kita harus nggak perlu jaim juga nongkrong sama yang beda umur. Kadang-kadang orang-orang tua itu nggak ngasih contoh yang bagus juga. Benar. Terlalu ke gap. Iya sih. Terlalu masih apa ya? Kadang pemikirannya juga ortodok. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu kolot. Kolot. Aku sering bukan aku orang yang sangat menghargai senioritas. Tanpa senioritas mungkin aku tidak akan belajar tentang perjalanan sejarah. Itu ya. Cuman kalau senioritas pada akhirnya ditempatkan di mana-mana aku risih loh. Iya, benar. Kayak gimana loh, biyen ya wis Mas. Pada akhirnya ketika kita di luar, misal ada pertunjukan seni atau produksi apa, pasti kita ketemu dengan hal-hal itu gitu loh. Yang beda-beda umur. Iya, makanya nyimcili sebenarnya apa ya dia? Masalah. Selama enek dan sopo ngerti. Kende anu fanbase lah toh. Cantingers apa gitu. Wah, enggak lah, terlalu. Loh, kenapa enggak? Terlalu. Cita-cita untuk bikin itu enggak? Cantiman, Cantiwati. Denis kan Cantikiwati apa gitu. Tapi kelihatan enggak sih, biar bebas aja. Tapi kamu yakin kamu bakal terkenal enggak? Kayak berarti pertanyaannya kayak gini. Kayak apa bedanya pertanyaannya kayak orang buka toko terus laris kan gitu. Itu kan masalah kita gimana caranya laris itu aja. Masalah terkenalnya nanti pasti ngikut. Iya, kan itu. Terus saya ada kadang-kadang nganyelke juga sih Mas. Kue bermusik kepengen terkenal toh. Wah. Kuwi jawaban kuwi ora konkret sama sekali. Bener. Iki kaya wong luwe mbok takoni iki pengen maem tak. Sebenarnya retoris seperti itu. Cuman terkadang memaknai terkenal itu masing-masing. Ada orang yang terkenal, kalau ukurmu terkenal karena apa? Karena aku harus bandku dibayar harus puluhan juta. Ada juga, makanya aku tadi tanya kamu, tolak ukur kamu ketika kamu karyamu pada akhirnya harus dibayar mahal seperti apa? Kalau menurutku salah satunya adalah ketika sesuatu itu sudah bisa mengubah habit di sekitarnya itu. Kayak aku sangat menghargai kayak band-band, kalau aku harus menyebutkan seperti band-band seperti Navikula gitu. Mereka yang punya movement luar biasa seperti itu. Dan ada banyak juga band-band lokal di sini yang memang mereka juga akhirnya mengangkat isu-isu tertentu. Memang itu harus kita apresiasi. Iya. Ya enggak? Bukan melulu tentang band bagus itu yang harus laguku mungkin kalau kita dari kacamata bisnis ya mungkin ya secara profitnya adalah orang yang bisa mendatangkan masa banyak ya. Cuman kalau kita sebagai sesama seniman musisi lah ya, sebenarnya kita terlalu picik kalau mikirnya kayak gitu, ya enggak? Jadi akhirnya juga bikin karya yang bisa mengubah. Aku tidak berbicara ranah yang besar bahwa karya akan merubah suatu peradaban ya. Cuman setidaknya bisa memberi opsi pola pikir gitu. Kayak lagu Lawu tadi, tidak mungkin Lawu ngerti rame gitu. Apa mungkin ngerti sepi, itu kan ra mungkin. Tapi setidaknya kalau sembah ngomong kemolen apa uang meh buat sampah. Iya. Jadi mikir. Iya. Kita pesannya kita harus bikin lagu jangan buang sampah, tapi kita kasih pesannya di hal-hal yang
yang keindahan aja. Ya, Sebaliknya. Dan aku bertemu sudah dengan pola pikir yang keren ya sekarang. Tapi aku biasanya sering ketemu kalian mungkin kata gue barang cuman yo kayak ngono pada ada acara-acara yang isi ini. Tapi ya itu tadi ya aku butuh pendewasaan ya. Memang kita harus ngawur sih untuk menjadi tidak ngawur. Itu ada pertanyaan dari adik kelas ya pas kita Mas lagi latihan. Dia nongkrong di depan pasca sarjana. Aku sama Heri baru latihan. Terus itu yang dengerin itu dia juara pemain gitar klasik se-Indonesia. Oh ya. Terus dia bilang gini, ngopo Mas, kowe kok nggak lagu? Ngopo Mas, kowe kok lagi nggawe saiki? Ada pertanyaan seperti itu. Ketika kamu sudah cantik. Iya. Oh ya. Terus, wah, aku sadar gitu Mas. Berarti memang masa pas waktu di kampus seni memang itu saatnya pesta kan. Pada saat itu kan cuman pesta. Jadi nggak tahu. Tapi akhirnya kayak jadi oh ya. Kenapa kok nggak dari dulu gitu. Tapi itu bukan jadi penyesalan. Tapi akhirnya malah justru nemuin hal-hal Tapi ini. kalau mungkin dari dulu kamu nggak semateng ini. Iya mungkin sih Mas. Mesti karyamu sing iki nek mbok karep biyen ya ngawur kalau biyen. Memang seharusnya memang kita harus melewati fase-fase pang-pangan seperti itu. Kamu berterima kasih lah dengan pang-pangan sing dumplak-dumplak kuwi sampai akhirnya menemukan jati diri dan ternyata pang bukan sekedar beat. Pang bukan sekedar distorsi kan. Ternyata pang itu banyak sekali bisa kita aplikasikan termasuk kalau kamu mengaplikasikannya ke spiritnya, ke movementnya gitu. Sama kayak aku juga seperti itu. Kalau aku pang adalah sesuatu yang mengubah sudut pandangku. Aku nonton iki ora sekedar gelas, tapi iso digadah iwak iso enggak kali tong ngono gitu. Bukan cuma tapi kalau aku hanya melihat seperti sudut pandang konvensional, mungkin aku hanya melihat ini sebagai gelas. Itu. Terima kasih Santigi. Semoga sukses. Oke. Ya lah. Basa-basi terakhirnya ya ngono ya. Basa-basi terakhir pertanyaan adalah apa pesan-pesanmu? Itu. Tapi nggak usah pesan-pesan ke orang lain karena juga tidak terlalu berguna ya nggak. Kita siapa gitu. Setidaknya untuk orang yang mendengarkan karyamu itu aja. Kamu mau ngapain di situ? Ya semoga bisa dari lagu-lagu Cantigi sendiri ya bisa sehati lah. Akhirnya mempunyai rasa memiliki juga lagu itu. Udah itu kita itu digawake ya. Ya dan itu jadi baterai berkarya kita juga Jadi gitu, Mas. baterai Ya. Bensin ya. Ya, Terima kasih sudah mendengarkan Cantigi ya teman-teman. Harapannya seperti Allen tadi, semoga lagunya Cantigi membawa pengaruh baik bagi teman-teman. Ya. Dan nimbal baliknya kita jadi semangat berkarya. Wah. Terima kasih. Semoga karya-karyamu selalu apa ya namanya? Selalu kamu produksi dengan maksimal juga. Semoga seperti apa yang kamu harapkan bahwa karya-karyamu akan membawa sebuah pesan-pesan baik untuk orang-orang ya. Setidaknya untuk mendengarkan karyamu. Terima kasih banyak. Kita jumpa di edisi podcast berikutnya. Panjang umur untuk semua hal baik. Cut ya. Yoi.